Seperti hari-hari sebelumnya, kegiatan belajar mengajar dilakukan via daring. Bu dosen pendidikan kewarganegaraan yang kala itu membahas tentang demokrasi dibuat takjub dengan keantusiasan mahasiswanya. Sampai suatu ketika, Assalamualaikum anak-anak. Seperti yang sudah Ibu janjikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang demokrasi. Sebelumnya, ada yang tahu pengertian demokrasi? tahu. Wah, aktif sekali ya murid-murid Ibu. Yaudah, kalau begitu Ibu tunjuk saja. Coba Zahra jelaskan. Makasih Bu atas kesempatannya. Jadi demokrasi menurut pengertian Zahra itu adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan atau kedaulatan negara itu berada di tangan rakyat, sehingga menjadikan seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk partisipasi secara aktif. Gitu Bu. Ya, baik sekali pendapat dari Zahra ya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Saya Bu, menurut saya demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang rakyatnya bebas berpendapat Bu. Bebas berpendapat menurut Renda bagaimana nih? Ya bebas aja Bu, karena kita juga punya HAM Bu. Tapi maaf Bu, bukannya walaupun kita memiliki kebebasan berpendapat itu juga ada batasannya ya Bu? Iya Bu, menurut Zahra juga gitu. Iya cukup. Supaya kalian lebih paham mengenai demokrasi, Ibu berikan tugas saja ya. Jadi tugas kalian adalah membuat ringkasan mengenai pemahaman kalian tentang demokrasi. Guys, ini tugas dosen yang tentang demokrasi gimana ya? Oh iya, aku masih kurang paham loh sama tugasnya. Ya udah kita kerjain sekarang aja kali ya. Oh ya udah, mau mulai dari mana? Langsung aja cari pengertiannya, terus pasal-pasalnya gitu. Oh ya udah, yuk kerjain. Nah, alhamdulillah udah kelar kan tugasnya? Capek banget. Tapi kita jadi tahu loh apa itu demokrasi. Karena tugasnya Ya lumayan lah. Seenggaknya kita udah mulai masuk dikit. Yon, lo tau gak ada kabar miring tentang presiden? Kabar miring apaan, Han? Itu katanya presiden mau 3 periode. Wah, gila. Kabar dari mana itu? Itu sama aja kayak ngianatin tentang undang-undang pembatasan masa jabatan presiden. Ini di Twitter, entah lawas entah enggak. Kirim-kirim ke gua, Han. Biar gue yang ngurus. Usulan siapa nih rame banget? Demo aja yuk biar jelas. Yaudah yuk, gas. Kalian ini ada-ada aja sih. Ngasih pendapat kok caranya begini. Yun, lo tau gak sih di Twitter lagi rame soal wacana presiden mau 3 periode? Iya, lu udah tahu itu gimana sih ceritanya? Jadi gue tuh udah baca di salah satu web kalau Pak Jokowi itu mau 3 periode itu atas usulan dari DPR, anggota DPR dari Partai A. iya itu tuh sebenarnya gimana sih ceritanya? Dan kalaupun beritanya itu nggak valid ya, itu tuh pasti nimbulin pro kontra tau. Nah itu dia Ra, tapi ya gue lihat di berita tuh kalau presiden kita secara jelas tuh udah nolak wacana itu loh. Seharusnya sih masalah itu udah selesai kalau Bapak Presiden udah menyangkal kabar miring itu. Iya, seharusnya sih udah kelar. Tapi dengan adanya wacana itu ya, dengan adanya kabar itu tuh kebebasan berpendapat netizen nggak bisa dibendung, Yun. Dan kalaupun
Bener, berita itu, wacana itu berarti udah melenceng dong dari pasal 7 UUD kita tentang batasan jabatan presiden. Iya sih, gue juga mikir kayak gitu. Terus ya, kemarin gue denger Yondra sama Farhan tuh mau ikut demo tahu. Hah, seriusan? Dinda, Ara, dan Desi, 3 sahabat yang sifatnya sangat berbeda. Tapi entah mengapa mereka terus bersama. Bisa ikut demo ya sama gua? Lah, mager gue juga pengen bahas lah. Iya, yuk. Kira Anggerah gue nggak ikut ya? kenapa gak ikut? Ayo, Ge. Nggak, takut gue ntar kalau misalnya demonya anarkis gimana? Ikut aja Ra. Emang orang tahu maksud sama tujuan demo buat apa? Itu mah gak penting, Ra. Yang penting kan kita tuh bebas berpendapat, ya nggak? Iya, ikut aja dia. Ayo. Dan bahkan si Desi itu tuh mau ikut demo loh. Hah, beneran? Ya gimana ya, sebenarnya sih demo itu nggak masalah sih menurut gua, asal disampaikannya itu dengan aman, damai, terus nggak anarkis, merusak fasilitas umum. Terus kita tuh nggak asal turun ke jalan gitu kayak anak-anak yang lain. Jadi lo mau ikut juga, Ra? Ya, kalau suara kita tidak didengarkan selagi demonya dengan aturan, Gue aja nggak sih? Boleh sih. Malam hari pun tiba. Yondra dan Farhan yang sangat menggebu-gebu ingin menyampaikan pendapatnya melalui demo pun berniat mengajak teman-temannya ikut serta melalui WhatsApp grup kelas. Tetapi tanggal 11 April 2022, hari demonstrasi yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa pun akhirnya tiba. Gimana nih, Ra? Kita mau ikut Yondra sama Farhan? Ya nggak apa-apa sih kalau kita mau demo, tapi cara kita nyampein pendapatnya itu cara baik-baik loh, tertib gitu, cara damai, sesuai dengan pasal 9 yang udah kita pelajarin tadi tentang demonstrasi. ya Iya juga sih. sesuai aturan aja. Takutnya nanti ada masalah gitu kan kalau nggak sesuai aturan. Oke.
intanmu terkenal, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Atau perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi sebelah kanan saya, saudara. Diperkuat teman-teman. Pemindahan ibu kota. Hari ini sekitar 3.000 mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya tingginya harga minyak goreng dan juga menunda pemindahan ibu kota negara. Bagaimana kemudian aksi mahasiswa ini bisa menjadi suara aspirasi masyarakat untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah? Sudah bergabung Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore. Bahwa Presiden Joko Widodo tegak lurus terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia terhadap amanah reformasi 1990. Adapun pesan tersurat dari film pendek ini adalah bahwa demokrasi yang ada seharusnya tidak dijadikan alasan masyarakat untuk bertindak semena-mena. Kebebasan berpendapat tetap memiliki aturan dan batasan, seperti halnya dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat melalui mahasiswa yang biasa disebut dengan demonstrasi. Demonstrasi yang dilakukan seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar lebih efektif dan tidak terjadi semena-menaan dari masing-masing pihak, serta agar tidak terjadi kericuhan yang tidak diinginkan. Adapun tata cara menyampaikan pendapat di muka umum diatur pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang isinya adalah sebagaimana dikutip berikut. Yang pertama, penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Kedua, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Yang ketiga, pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya 3x24 sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Dan yang terakhir, pemberitahuan secara tertulis bagaimana yang dimaksud ayat 1 tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. I want you to the moon. I want you to the moon. I want you to take me home. I'm falling.